Nah, di langit dunia ada Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu setiap harinya ada 30.000 malaikat yang tawaf. 30.000 malaikat. Besoknya ada lagi 30.000 yang bukan yang kemarin. Besoknya lagi, lusanya ya, ada lagi 30.000 yang bukan kemarin dan kemarinnya lagi. Jadi setiap hari 30.000, nggak pernah ada yang sama. Itu kalau mau hitung penduduk langit. Ya, pertanyaannya udah berapa hari? Pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan langsung oleh Ananda Lita Purwasi, santri Pondok Pesantren Dewan Dakwah Putri, yang alhamdulillah beliau sudah hafal 30 juz dan mungkin kabarnya 18 juz begitu. Kita kasih takbir yang meriah, Allahu Akbar. Kita sambut adik kita Purwasi untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabarnya baik, Ustaz? Alhamdulillah baik ya. Ini Ustaz Ibadur Rahman SSI MPD. Pakai ain Ustaz ya. Pakai ain karena kebanyakan di Indonesia Ibadur Rahman itu pengucapannya tidak pakai ain tapi pakai alif. Ibadur Rahman terkadang begitu ya. Tapi untuk hari ini mengucapkan harus pakai ain karena asalnya dari kalimat Arab ya. Pada Ustaz waktu saya persilahkan dan setelah ini akan ada tanya jawab Ustaz ya. Nah sebelumnya kami persilahkan kepada Ustaz Ibadur Rahman. Cek. Kalau masih bisa dikondisikan ya apa soundnya ya, dari belakang agak kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tapi pun kabarnya begitu ya, pengucapan yang benar. Matnya di B-nya ya. Ya punnya juga harusnya ya-nya yang panjang ya, katanya begitu ya. Ya pun. Ya, tapi kita nggak lagi bahas tajwid ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT pagi hari ini ya, mudah-mudahan dengan segala kondisi yang ada, saya tidak bilang keterbatasan ya, dengan segala kondisi yang ada ya, didukung dengan sound, didukung dengan cuaca yang
tidak dingin, tidak panas ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendukung kita untuk bermajelis. Dan kita berharap sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak berkumpul satu kaum ya, di rumah di antara rumah-rumah Allah di majelis seperti ini, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, ya, membaca kitab Allah lalu mempelajarinya, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali turun kepada yang datang ya as-sakinah, ketenangan. Kemudian wa ghashiyatuhumur rahmah, selanjutnya diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah dapat sayangnya ibu, bapak, kalau ke anak sayang ya, sayang. Kalau ada dari anak kita yang bikin kesel, bikin sempat marahnya ya, ada marahnya, ada keselnya, tapi habis itu terus kesel apa sayang lagi? Sayang lagi. Jadi ekspresi sayangnya berarti apa? Setelah kesel dimaafkan. Begitu juga Allah. Kalau Allah sudah sayang, insya Allah dosa kita, kesalahan kita apapun, ya, selama kita mau mengakuinya, mau bertaubat, kalau Allah sudah sayang, insya Allah Allah maafkan. Amin. Lalu wahafathumul malaikat melindungi mereka, wa zakarahumullahu fi man indah. Nah, ini saya sering bilang, secara makna Allah sebut-sebut nama yang hadir ya di majelis yang beserta Allah. Atau kalau saya sering analogikan, yang hadir hari ini, yang sering-sering kumpul di majelis ilmu seperti ini, itu namanya Allah mention ya. Makna lainnya itu Allah mention, Allah tag, Allah tandai ya. Tentunya bukan di akun Facebook dunia, bukan di IG dunia, tapi di ahlus samawat, di penduduk langit. Jadi kalaupun ibu bapak tidak bisa menandingi selebgram di bumi ini ya, yang punya jutaan followers, tapi bapak ibu sering hadir di majelis-majelis iman, maka insya Allah ya, nama bapak ibu, akun bapak ibu, insya Allah followersnya banyak. Sebanyak apa Ustaz? Sebanyak penduduk langit ya. Tahu berapa banyak penduduk langit? Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Di dalam hadis itu ibu bapak, di langit dunia itu langit yang paling dekat dengan kita, dengan bumi kita ya, itu ada rumah Allah namanya Baitul Ma'mur. Rumah Allah namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia, tempat tinggal kita di bumi, rumah Allah namanya apa? Apa rumah Allah yang di dunia? Ya, Baitullah Al-Haram, yakni Ka'bah. Nah, di langit dunia ada Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu setiap harinya ada 30.000 malaikat yang tawaf. 30.000 malaikat. Besoknya ada lagi 30.000 yang bukan yang kemarin. Besoknya lagi, lusanya ya, ada lagi 30.000 yang bukan kemarin dan kemarinnya lagi. Jadi setiap hari 30.000, nggak pernah ada yang sama. Itu kalau mau hitung penduduk langit. Ya, pertanyaannya udah berapa hari? Gitu ya. Nah, begitulah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan hari ini kita berkumpul dalam rangka mengekspresikan kebahagiaan kita, kegembiraan kita menyambut bulan yang Allah muliakan, yakni bulan
Ramadan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar ya sedikit ya Bu Pak dari tukang bangunan. Kalau tukang bangunan itu mau bangun rumah, mau bangun apapun, apa yang dilakukan terlebih dahulu oleh si tukang bangunan? Apa itu Bapak? Langsung bangun aja? Sebelum langsung masang pondasi? Ya, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh si pembangun, ya, mau bangun apapun, yang pertama dia lakukan adalah membersihkan lahan. Jadi lahan tempat membangunnya itu dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan dulu, ada rumput-rumput, ya. Jangan sampai tanah tempat naruh pondasinya itu nanti, ya, di dalamnya lagi itu ada sampah-sampah, ada kayu-kayu yang lapuk begitu ya, yang mengurangi kekuatan bangunan. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita pun sama. Ketika kita mau membangun, ya, mau membangun apapun di dalam kehidupan kita, membangun keimanan, ya, membangun apapun ya, bangunan ibadah, bangunan ketaatan, ya, bangunan apapun yang ingin kita bangun di dalam agama kita, ya, jobnisnya sama. Apa yang pertama dilakukan sebelum kita membangun? Membersihkan. Bahasa Qur'annya tazkiyah, membersihkan dulu. Bukankah ketika kita ingin menetapkan bahwa cuma Allah yang satu-satunya kita sembah, kita taati, kita ibadahi, yang kita ucapkan pertama apa? La ilaha. La ilaha itu kalimat pembersihan. Dibersihkan dulu sebelum kita menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Kita bersihkan dulu, tidak ada ilah, ya, tidak ada ilah dulu di hati saya. Kalaupun ada nantinya illallah. Kalaupun ada ilah, kalaupun ada yang saya cintai, kalaupun ada yang saya taati, kalaupun ada yang saya patuhi, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikianlah ibu bapak dalam masalah bangunan ibadah pun yang disyariatkan dalam agama kita. Sebelum kita membangun bangunan ibadah itu, bangunan ketaatan, maka yang pertama kita lakukan adalah membersihkan. Belum lama Bu, Bapak masih dengan saya ya. Belum lama kita memperingati Isra dan Mi'raj. Mungkin ada yang terbahas, mungkin ada yang tidak terbahas. Sebelum diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, apa yang terjadi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang masih ingat sirahnya? Apa yang terjadi? Beliau setelah atau menjelang awal malam itu ya, setelah sholat ketiduran di depan Ka'bah. Lalu antara tidur dengan sadarnya itu, disitulah didatangi oleh malaikat. Didatangi dua malaikat. Apa yang dilakukan? Ya, dibersihkan untuk yang kedua kalinya hati beliau. Dibuang lagi ya bagian yang bisa dipengaruhi syaitan di dalamnya, disucikan lagi, dibersihkan lagi.
Maka setelah peristiwa itu barulah beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selanjutnya ke Sidratul Muntaha. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajarannya? Lagi-lagi menegaskan ya. Demikian ketika kita mau sholat pun yang harus kita lakukan pertama apa? Bersuci, wudu dulu. Gak sah sholat kita kalau enggak wudu. Dan arahan para ulama kalau bisa wudu itu, ya, wudu itu bukan sekedar ngalirin air ke anggota wudu, tapi juga dimaknai ya. Ketika kita membasuh muka, kita minta, ya Allah, kalau ada dosa-dosa di mata, ya, di wajah saya ini, ya, bersamaan dengan wudu, hapuskan ya Allah. Begitu ya. Ketika membasuh tangan, ya Allah, kalau ada dosa-dosa dari kedua tangan saya ini, hapuskan ya Allah. Begitu membasuh kepala, ya, demikian juga sampai ke kaki. Kita minta disucikan, ya, dibersihkan. Jadi yang bersih itu bukan hanya jasad tapi juga hati kita. Nah, demikianlah ketika kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka yang penting kita lakukan pertama kali adalah mensucikan jiwa kita. Ya. Apakah dengan istighfar, apakah dengan taubat, ya, diingat lagi apa dosa-dosa yang belum sempat saya taubati, atau kira-kira mana dosa-dosa yang belum serius taubatnya. Apa di antara indikasi belum serius taubatnya? Dosa dan keburukan itu kadang masih terulang. Kalau ada masih dosa-dosa yang sesekali terulang, berarti minta diseriusin lagi taubatnya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena yang Allah seru, yang Allah ajak, yang Allah panggil untuk, ya, masuk ke dalam bulan Ramadan ini penuh sukacita, itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa rahasianya orang yang beriman yang dipanggil? Bukan ya ayyuhan nas. Kok ya bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Bukan orang-orang yang sudah berislam, tapi yang sudah beriman. Kenapa? Alasannya adalah di Al-Baqarah 177. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak buka mushaf, buka Quran, ayat puasa ada di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, kiri. Nah, 177 itu ibu bapak adanya di sebelah pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas. Apa bunyinya? Ya, bunyinya adalah, ya, saya mulai dari asbabun nuzul ayat ini atau hadis yang terkait dengan ayat ini. Suatu hari kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang iman." Maka Rasulullah SAW membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Setelah membaca ayat ini, orang ini protes. Ya Rasulullah, saya bertanya tentang iman. Ayat tadi itu berbicara tentang kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu berbuat kebaikan, ya, jadi kenapa ayat ini Rasulullah bacakan ketika ada orang yang bertanya tentang iman? Singkatnya Ibu Bapak, karena hanya dengan imanlah yang bisa menangkap bahagianya amal-amal solih. Jadi kata Rasulullah menjawab pertanyaan orang ini, ya Rasulullah, saya kan tanya tentang iman bukan tentang birri. Apa jawaban Rasulullah? Indikasi iman dalam hatimu itu sehat. Kalau iman dalam dirimu itu sehat, ya, tandanya apa? Kalau kamu mengerjakan kebaikan maka kamu bahagia, kamu mencintainya. Ditambahi sama Abu Dzarrin, kamu berharap pahalanya. Lalu kalau ketika kamu mengerjakan keburukan, apa ekspresinya? Kamu takut, ya, kamu takut, kamu sedih dengan keburukan itu, kamu sedih dengan dosa itu, dan kamu takut hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda iman di dalam dadamu itu sehat. Jadi kata lainnya apa Ibu Bapak? Kata lainnya adalah, ya, hanya iman yang hiduplah yang bisa merasakan kebahagiaan dengan amal-amal soleh. Karena di ayat ini Allah menyebutkan banyak amal soleh. Apa amal solehnya? Amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Amal solehnya rukun iman. Apalagi atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ngasih harta, ya, ke yang masakin, yatim-yatim, apalagi yang berhutang, ya, dan seterusnya. Sampai akhir ayat itu Allah menyebutkan banyak kebaikan. Jadi kata lainnya, Rasulullah ingin mendidik sahabat yang nanya ini tadi, kalau iman dalam hatimu sehat, kamu nggak akan tanya lagi, ya, pasti ekspresinya udah bahagia aja, ya Allah. Nah, apa hubungannya dengan puasa, dengan Ramadan? Kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Bisa disimpulkan Ibu Bapak? Karena cuma orang yang di hatinya ada iman yang tahu banget, Allah membuka banyak pintu kebaikan di Ramadan. Siang malamnya kebaikan, detik-detiknya bisa jadi kesempatan terbebas dari api neraka. Detik-detiknya bisa jadi penghapusan dosa. Jadi hanya dengan imanlah kita tahu banget, ya, hanya dengan imanlah orang bisa berbahagia menyambut Ramadan. Bu, Pak, saya mau analogikan gini. Kalau satu hari Ibu Bapak lagi tidur siang, terus ada yang ngetok pintu rumah, ya, tok tok tok, kemudian, ya, ternyata yang ngetok pintu rumah itu bawa uang sekoper, ya, yang katanya uang sekoper itu
kopernya koper gede ya Bu ya. Ya. Tahu tas koper buat ke bandara itu ya Pak ya? Nah, kebayang itu? Kebayang berapa di dalamnya itu? Ya, jadi kata yang nyambut, Bu itu Pak, Bu itu yang di ngetok itu tadi bawa koper, kopernya penuh uang, katanya uang itu semuanya buat Bapak, buat Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Lanjut tidur siang? Hah? Biasa aja. Bilang Bapak lagi sibuk. Begitu ekspresinya? Bu, begitu enggak Bu? Bilang Ibu lagi nonton sinetron. Begitu enggak? Enggak mungkin ya. Pasti apa Bu? Pasti kita ya cepat-cepat pengen nyambut, betul? Ya. Gimana rasa nyambutnya itu Bu? Ngedumel? Hah? Wah ini orang lagi tidur siang diganggu, gitu nggak? Nggak kan ya Bu? Masuk Pak, masuk Allah. Lama saya nunggu ya kan? Kalau perlu dibuatin sirup yang semanis-manisnya gitu ya. Betul? Bikinin teh juga, gulanya setoples-toples dimasukin semua ya kalau perlu ya. Saking luar biasa senengnya itu ya. Betul Bu? Betul Pak? Kira-kira kalau tamunya itu Ramadan, segembira itu enggak? Kan? Banyak sekarang di media massa ya, di IG Ramadan berapa hari lagi Bu? 4 hari lagi, alhamdulillah. Ya kan? Apa yang kebayang Bu? Ada yang kasih tahu Ramadan 4 hari lagi. Apa yang kebayang di kepala? Apa yang kebayang dalam diri kita? Ya Allah, sudah mau Ramadan lagi. Ya Allah, nanti baju baru lagi, mau lebaran. Ya Allah, pengen mudik lagi. Biaya semua itu. Ya, betul Bu? Ya, jadi mana yang mendominasi kita? Ya, sama nggak seperti tadi tuh dikabarin Bu, ada yang ngetok rumah bawa uang sekoper buat Ibu semuanya. Sama nggak gembiranya ketika Ramadan datang, dikasih tahu 4 hari lagi Ramadan. Tuh, udah dekat pintu berarti dia tuh. Bentar lagi ngetok. Betul? Sama nggak bahagianya? Sama nggak Pak Bu? Kalau belum sama berarti ada yang perlu kita benahi dari keimanan kita. Kalau bahagianya belum sama ya, belum sama ya, berarti masih banyak yang perlu kita benahi dari keimanan kita. Masih perlu banyak istighfar, masih perlu banyak tasbih. Betul? Nah, ada tasbih yang direkom sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau malam-malamnya udah males qiyam, ya, kalau siangnya udah males puasa, ya, kalau banyak hartanya udah enggan infak, ya, intinya semua jenis ibadah nggak ada lagi yang membuat dia semangat. Maka kata Rasulullah, satu yang jangan nggak dilakukan apa? Fal yuksir, kata Rasulullah, banyak-banyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Abu subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Banyak-banyak. Perlu keringat ya ngucapin subhanallah bihamdihi. Berapa kalori yang keluar? Ada? Nggak ada. Ya, bisa berapa kalau dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah? Ya, coba hitung. Dalam 1 menit dapat berapa kali? Kaliin aja berapa menit. Subhanallah wa bihamdihi. Harapannya apa dengan subhanallah wa bihamdihi? Yang tadinya nggak tertarik dengan kebaikan kita jadi lebih tertarik. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita siapkan, jadi kalau tadi ada tamu bawa segepok duit buat kita, kita nyiapin sambutan, betul? Betul ya?
makanannya, segala macam toples. Ini anak keluarin, semua keluarin. Teh, sirup, semuanya betul. Disambut, betul. Nah, untuk Ramadan berarti begitu juga. Kalau kita betul-betul bahagia, betul-betul senang, maka ada yang kita sambut, kita siapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah persiapan ruhiyah. Kenapa? Karena saum, ya, karena ibadah di Ramadan itu bisa jadi penghapusan dosa, bisa jadi penghapusan nama kita dari neraka. Karena kata Rasulullah, semua nama kita aslinya terlist di neraka. Ya, artinya jangan pesimis dulu ya Pak Bu. Maksud hadis ini semua orang berpotensi, tapi juga semua orang punya potensi, punya peluang, punya kesempatan yang sangat besar menghapus namanya dari list api neraka. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa. Setiap malam bulan Ramadan Allah menghapus nama-nama orang yang beriman dari neraka. Dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan malam bulan Ramadan. Ya. Jangan sia-siakan siang bulan Ramadan, karena setiap harinya ada penghapusan nama dari neraka. Maka lihat hadisnya. Hadisnya yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu dua yang mirip ya. Ada tiga yang mirip, tapi yang dua yang kita mau gandengin. Yang pertama apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Betul? Apa hadis yang kedua? Redaksinya mirip, cuma beda amalnya aja. Apa amalnya? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Satu soma, satu qoma. Soma kapan Bu dilakukannya? Soma itu puasa. Puasa kapan dilakukan? Siang. Kalau qoma itu apa? Qoma itu apa Pak Bu? Qiyamul lail. Kapan qiyamul lail dilakukan? Malam. Itu berarti apa? Siang dan malamnya Ramadan itu ya full dengan ibadah, full dengan kebaikan. Siangnya shoma imanan wa ihtisaban, malamnya qoma imanan wa ihtisaban. Makna qom itu Ibu Bapak, qoma itu bukan hanya qiyam. Ya. Itu memang makna utamanya adalah qiyamul lail ya, tapi makna lainnya dari qoma itu berarti ya, makna lain dari qoma itu adalah banyak begadangnya dari tidurnya. Jadi kalau bapak-bapak yang bakatnya begadang, yang bakatnya insomnia, ada nggak Pak? Nah, manfaatkan itu untuk masuk ke dalam amal yang namanya qoma Ramadan. Biar masuk ke dalam qoma Ramadan, apa yang harus dilakukan? Ya, imma kalau nggak banyak sholat, kalau nggak banyak baca Quran. Nanti kita sampai ke situ. Tapi persiapan ruhiyah ini dalam rangka apa? Karena semua amal baik siang maupun malam Allah serta Rasulullah sebut dilakukan dengan imanan wahtisaban. Tahu maknanya Pak Bu, imanan wahtisaban? Berarti amalnya dilakukan penuh dengan keimanan. Wahtisaban itu mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun yang kita lakukan selama Ramadan itu kita tidak berharap sepeser pun, sedikit pun balasan dari makhluk. Kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban.
Termasuk makna wahtisaban itu, ibu bapak, imanan wahtisaban itu indikasinya adalah ketika kita melihat sahabat kita, saudara kita melakukan kebaikan yang lebih dari kita, maka kita tuh termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama. Itu ekspresi dari imanan wahtisaban, bukan yang sebaliknya. Ya, dan ini yang sering diingatkan oleh para asatidz kita ya, waspadai hadis penghancur amal-amal Ramadan kita. Apa? Yang katanya dikatakannya hadis ya, padahal nggak ada. Apa? Yang sering beredar di bulan puasa itu yang katanya hadis padahal bukan hadis. Ya, saking palsunya hadis ini, kata para ustadz kita, tidak ada di buku hadis-hadis palsu. Saking palsunya. Apa hadisnya? Tidurnya orang puasa ibadah. Nggak ada. Ya, ini waspada nih. Ini sering jadi penghancur amaliyah kita di bulan Ramadan. Apa? Tidurnya orang puasa beribadah. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Imanan wahtisaban. Jadi ekspresi imanan wahtisaban, indikasi imanan wahtisaban itu kalau kita melihat saudara kita, bisa ya dia, saya 1 juz aja udah ngos-ngosan, kok dia bisa 3 juz ya sehari, berarti saya juga bisa. Nah itu ekspresi imanan wahtisaban itu. Dia bisa ya 10 ya, saya juga berarti bisa. Nah, itu ekspresi imanan wahtisaban. Ya. Kok bisa ya dia nambah ya, bukan hanya tarawih tapi juga qiyam. Habis tarawih dia tidur, habis itu bangun lagi qiyam, habis itu nambah tilawah di situ dan seterusnya. Kok bisa ya? Berarti saya juga bisa. Nah, itu ekspresi imanan wahtisaban. Kok bisa ya dia puasa tapi nggak ngomongin orang? Halo ibu ya, berarti saya juga bisa. Wah gitu ya. Ah gitu Bu. Ya, jadi melihat kebaikan itu jadi memotivasi, itu imanan wahtisaban. Nah baik ibu bapak yang dilakukan oleh Allah itu persiapan yang pertama, persiapan ruhiyah. Termasuk imanan wahtisaban itu Allah gambarkan ya. Jadi agar puasa kita itu sibuk dengan agar puasa kita itu sibuk dengan tidak disibukkan dengan amal-amal yang mengurangi pahalanya, apa yang harus dilakukan? Mempersibuk diri dengan kebaikan. Kenapa ibu bapak? Karena amal yang paling utama pada saat puasa Ramadan adalah puasa, betul ya? Ya, puasa. Tapi puasa yang dikehendaki di bulan Ramadan, puasa yang seperti apa? Puasa yang menahan lapar dari pagi sampai sore, sampai maghrib, dari mulai subuh sampai maghrib, cuma menahan makan minum, hanya itu. Kalau itu nggak usah ngaji begini Pak Bu, upin-ipin aja bisa, betul? Ya, upin-ipin aja bisa. Ya, nggak perlu kita ngaji. Ya, tapi yang puasa yang diharapkan adalah puasa yang dapat menahan diri kita dari perbuatan keji dan munkar, dari keburukan. Jadi puasa yang dikehendaki, puasa yang direkom dari Rasulullah SAW adalah puasa yang menahan diri dari keburukan. Agar menahan diri dari keburukan, apa yang harus dilakukan? Wa 'alal ladzina faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Agar kita terhindar dari keburukan, banyak kebaikan. Sibukkan diri dengan kebaikan. Habis satu kebaikan yang lain. Minimal tadi tuh Pak Bu, saya udah kasih bocorannya ya. Hadis Rasulullah, kalau udah capek banget, udah sore nih, saya pengen dibawa tilawah, udah ngos-ngosan ya, pengen dibawa apa ya, udah ngos-ngosan, udah kehabisan tenaga, dan tinggal nunggu buka lagi. Apa yang harus kita lakukan? Subhanallah
wa bihamdihi. Dapat banyak aja itu, subhanallah wa bihamdihi. Dan minimal itu. Baik, saya mau lanjutkan ke persiapan berikutnya, tapi dari moderator waktunya habis, jadi saya cukupkan dulu. Mungkin nanti ada waktu saya tambah lagi. Baik ya. Padahal pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, berkaitan dengan tadi penjelasan yang sudah dipaparkan dan juga beririsan dengan pola asuh dengan anak-anak di sekolah yang notabene kan setiap anak itu memiliki perbedaan karakter Ustaz. Ini merupakan tantangan yang bagaimana sebagai orang tua yang memiliki anak yang dalam fase usianya belum bisa dikatakan sepenuhnya mandiri, itu kan terkadang banyak ujian-ujian bagi orang tua yang terkadang justru itu bisa menghanguskan amal kebaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Jadi dalam hal pola puasa untuk anak yang setidaknya untuk hal-hal yang paling fundamental atau mendasar yang setidaknya untuk bisa dimotivasikan kepada ananda sebagai orang tua, penguatan apa yang sebaiknya untuk bisa dilakukan oleh si anak yang dilakukan oleh orang tua di luar dari konteks kalau dari sekolah. Kalau dari sekolah kan insya Allah itu sudah sudah ada motivasi sendiri dari si anak, karena itu merupakan kewajiban di sekolah dan pasti akan dievaluasi oleh gurunya. Tapi kalau dalam yang saya maksudkan dalam hal ini adalah kesadaran baik dari segi orang tua dan juga kesadaran si anak untuk bisa melakukan kolaborasi mengisi amalia Ramadan itu yang paling mudah untuk bisa dipraktikkan dalam hal ibadahnya, atau mungkin pembiasaan itu seperti apa yang bisa mudah gitu ya diaplikasikan. Terima kasih. Ibu, biasanya ibu rajinannya. Ya, kita tunggu mereka lagi mungkin WA saya. Silakan Ustaz, jawab dulu untuk pertanyaan dari ayahnya Abah tadi terkait khutbah ya. Khutbah bagaimana anak itu agar bisa menjalankan puasa juga dengan sebaiknya gitu ya. Tips-tipsnya seperti apa? Terima yang bunda dimakan Allah SWT. Di bulan Ramadan itu kalau kita rasakan ya, dan ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga itu dibuka ketika Ramadan ya. Kemudian pintu-pintu neraka itu dikunci rapat-rapat. Setan-setan itu dibelenggu ya. Jadi akhirnya yang terjadi? Aslinya kalau kita mau melakukan kebaikan apapun di bulan Ramadan itu sangat mudah. Kenapa? Karena setan-setan itu dibelenggu, berarti yang banyak beredar siapa? Para malaikat. Padahal setiap harinya saja ibu bapak, yang mengelilingi diri kita itu udah banyak malaikat. Apa ayatnya? Ayatnya di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu yang sering yang kita hafal itu potongannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Potongan itu yang sering kita hafal. Tapi utuhnya ayat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Apa? Lahu, bagi manusia itu mu'aqqibatun, malaikat yang jumlahnya banyak. Apa? Min baini yadayhi wa min khalfihi, ada di sebelah depannya juga ada di sebelah belakangnya.
setiap hari begitu Pak Bu. Lahu mu'aqibat, bagi manusia itu ada malaikat yang menjaganya di depannya juga di belakangnya. Mu'aqibat itu jamak. Kalau jamak itu berarti 3 ke atas. 3 ke atas. Jadi menjaga kita itu 3 ke atas, malaikat di depan di belakang. Yahfazunahu min amrillah, dan menjaga dia, yang menjaga manusia itu min amrillah. Maknanya itu yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia itu sesuai dengan perintah Allah. Maknanya juga adalah malaikat itu bertugas menjaga manusia itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka saksikan ibu bapak, jujur dengan jiwa-jiwa kita, saksikan. Bukan hanya ketika kita berbuat buruk, berbuat dosa, hati kita gelisah, betul? Tapi juga saat kita melewatkan banyak peluang-peluang kebaikan, hati kita gelisah, betul? Siapa yang membuat hati kita gelisah? Mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Malaikat-malaikat tadi itu. Sayang banget ente semalam gak kian, gak sadar aja kita, padahal mereka tuh lagi ngomongin itu, dibisikkan ke kita. Ustaz, kenapa bulan Ramadan itu masih banyak yang maksiat? Katanya setan-setan udah dibelenggu semua. Sering pertanyaan ini hinggap? Sering ya? Karena secara fikihnya kalau dikaji lagi memang betul, ternyata tidak semua setan dibelenggu. Ya, menurut riwayat yang lain yang dibelenggu itu cuma yang dedengkot-dedengkotnya aja, yang bos-bosnya yang dibelenggu, ya jenderal-jenderalnya yang dibelenggu. Jadi yang di bawah-bawahnya itu nggak ada yang dibelenggu, bebas ya. Ya, prajurit-prajurit setan itu masih bebas berkeliaran, yang pangkatnya rendah. Tapi ini juga, hadis ini jadi kewaspadaan, betul? Kenapa? Kalau dengan setan yang kroco saja kita bisa tergoda, gimana dengan yang jenderalnya? Betul? Ya kan? Jadi yang bermaksiat di bulan Ramadan itu bukan setan yang gede, yang ngegodanya itu setan yang biasa aja. Istilahnya mungkin setan yang banyak bengongnya. Ya kalau ditanya apa nggak tahu. Kurang ngaji lah, ya kurang ngaji di antara setan itu. Gitu. Nah, jadi setan biasa aja bisa menggoda dia, gimana setan yang gede-gedenya. Jadi bagi yang tergoda di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, dia bisa lebih tergoda lagi dari itu. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, jadi balik lagi ibu bapak, jadi aslinya apa tips-tipsnya? Saya sederhana saja ya. Tipsnya adalah kalau ruh orang tua itu bagus, maka insya Allah ya, kalau ruh orang tua bagus, maka insya Allah matanya itu bukan mata dia, mulutnya itu bukan mulut dia, lisannya bukan lisan dia, tangannya bukan tangan dia, kakinya bukan kaki dia. Betul? Baca nanti di Arba'in An-Nawawi. Ya. Salah satu hadisnya adalah man azani waliyan faqad azantuhu lil harbi. Siapa yang mengajak perang waliku, ya, saya ajak perang dia. Singkatnya terusan hadis itu, bagaimana caranya agar jadi walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah SWT? Tidak ada yang dapat menjadikan orang dekat dengan Allah kecuali yang pertama, dia selesai dengan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib itu sudah selesai, nggak lagi pakai tawar-tawar, nggak lagi pakai nanti-nanti, nggak, selesai dia. Ya, urusannya dengan yang wajib itu sudah selesai. Kemudian dan dia tidak mencukupkan dengan yang wajib-wajib, dia tambah lagi dengan yang sunnah. Jadi kalau mau makin dekat dengan Allah, tambah yang sunnah-sunnah.
Dan gak cukup dengan yang sunnah-sunnah, dia terus mencari cara mendekat dengan Allah sampai apa kata Allah? Kalau dia sudah dekat kata Allah, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi. Saya akan jadi kata Allah penglihatannya yang dengannya dia melihat, pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa yadahu allazi yabtishu biha. Saya jadi tangannya yang dengannya dia bekerja, beramal. Yang saya akan jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Artinya apa ibu bapak? Kalau sudah dekat dengan Allah SWT, ya, maka dari lisan semua amal kita ini, semua arkan kita ini itu dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah SWT. Begitu ya. Jadi ruhnya. Jadi ketika kita ruhnya baik, ngomong ngajak anak kita itu insya Allah nggak pakai marah-marah, nggak pakai urat. Mungkin cuma udah sadar tuh anak, ya. Mungkin cuma dibelai-belai, oh udah khatam hari itu juga. Ya, kuncinya di mana? Roh orang tuanya ibu bapak, roh orang tua. Dan roh itu banyak di mana? Dari interaksi kita dengan Quran. Maka interaksi yang kedua selain soma, qoma ibu bapak. Apa qoma itu? Maknanya qoma itu memang betul qiyamul lail. Ya, tapi ingat, Allah, Rasulnya dan para sahabat ridwanullah alaihim itu tidak memisahkan antara qoma dengan Quran. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebut salat itu dengan Quran. Di mana? Di Al-Isra. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ini ngomong tentang salat yang 5 waktu. Dirikanlah salat itu mulai tergelincir matahari. Ada salat apa di situ? Zuhur dan asar. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak ada perintah salat 5 waktu di Quran, pikniknya kurang jauh. Ada di Al-Isra, ya. Mulai kerjakan salat itu kapan? Tergelincir matahari. Nanti hadis yang nerangin, oh tergelincir matahari itu kapan? Zuhur. Nanti mulai lagi di asar. Ila ghasaqil lail. Kemudian juga ketika masuk malam. Ketika masuk malam itu kapan tanda masuk malam? Terbenam matahari. Bukankah dulu ada lagunya? Masih ingat nggak Pak, Bu? Masih ingat nggak lagunya dulu waktu kecil? Matahari terbenam, hari mulai malam tuh. Dulu lagu-lagu dulu tuh landasannya ada. Betul nggak Pak, Bu? Hatta lagu Cicak, betul nggak? Ya kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Itu ada landasannya. Kenapa? Landasannya apa? Rizki itu ngedatengin kita. Itu landasannya. Nah, balik lagi ke hari mulai. Maghrib di malam ada sholat apa? Maghrib dan Isya. Kemudian apa? Terakhir, salat yang terakhir apa? Wa Qur'anal Fajr. Ketika salat fajar, Allah sebut dengan bukan wa salatul fajr, enggak. Wa Qur'anal Fajr. Inna Qur'anal Fajr kana mashhuda. Kalau terjemahannya Quran di waktu fajar, apa maknanya Quran di waktu fajar? Ada lagi terjemahannya bacaan di waktu fajar. Tapi buka kitab tafsir ibu bapak, Quran al-Fajr di situ maknanya salatus subah. Jadi Allah sendiri yang menyebut salat itu dengan Quran. Kenapa Pak Bu salat disebut dengan Quran? Karena bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena dulu salafus sholih kita, Rasul dan para sahabat itu kalau udah sholat baca Qurannya panjang, banyak. Pernah dengar asar ketika Rasulullah mulai sakit, yang gantiin imam sholat subuh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baca apa beliau? Baca Al-Baqarah. Sholat subuh baca Al-Baqarah. Al-Baqarahnya Abu Bakar As-Siddiq bukan kayak kita.
Kayak kita mungkin alif lam mim sampai ulaika humul muflihun, Allahu akbar. Ya. Abu Bakar baca sampai akhir. Ya. Begitu salam assalamualaikum, kata sahabat apa yang meriwayatkan asar ini, begitu salam matahari udah tinggi. Ustaz, sholat subuhnya sah. Nah, nanti kita bahas lagi ya tentang sholat ya. Jadi cara Abu Bakar mensiasatinya adalah beliau rukuk pertama sebelum waktu subuh habis. Beliau rukuk pertama. Jadi sholat subuhnya masih di waktu subuh. Terus melanjutkan rakaat kedua itu setelah waktu subuh habis. Tapi masih terhitung rakaat yang pertama. Sholat itu dihitung rakaat pertamanya. Kalau rakaat pertamanya masih di dalam waktu, maka di dalam waktu. Itu fikihnya, beres ya. Tapi balik lagi ke Quran. Jadi begitulah sholat di zaman salafun as-salih. Quran ya sholat, sholat ya Quran. Maka ibu bapak katakan Rasulullah, salah satu yang perlu kita agendakan di dalam bulan Ramadan, dan ini cara kita mengisi ruh kita agar tadi ya mata kita itu dibimbing oleh Allah, mulut kita, lisan kita dibimbing oleh Allah, semua arkan kita ini diisi oleh Allah, dihidayahi Allah. Apa yang dibanyakin? Banyakin tilawah, banyakin baca Quran. Ketika banyak Quran, ketika banyak Al-Quran di dalam diri kita, maka insya Allah yang keluar itu hidayah semuanya. Ya. Tapi kalau Ustaz ada yang udah banyak tilawahnya tapi kebawaannya masih marah-marah aja. Nah, ingat tadi ya, berarti dalam bangunan ketaatannya itu masih banyak yang harus dibersihkan. Gimana bersihkannya? Subhanallah wa bihamdihi lagi, astagfirullahalazim lagi. Itu gitu ya. Terusin aja. Jangan kapok, jangan salahin berbuat baiknya. Jangan. Ya, jangan salahin. Sering kita dengar kan, oh saya mah punya tetangga hafal 30 juz tapi nggak baik sama tetangga. Jangan disalahin 30 juznya. Ya, sudah ada baiknya dia. Kenapa? Ya, udah 30 juz. Ya, tinggal apa? Tinggal dibersihin lagi aja yang kurang baik dengan tetangganya. Yang 30 juznya terusin. Yang 30 juznya terus untuk ditiru. Begitu Ibu Bapak. Jadi agar berdampak, berasar, perbanyak masuk hidayah ke dalam diri kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini terakhir pertanyaan Ustaz dari Bunda Sabta ya, dari Bunda Sabta, yaitu dari Ibu Wulandari. Amalan doa kan di dalam Al-Quran biasanya ada doa yang diawali dengan Rabbana atau Allahumma, yang ada disebutkan di dalam Al-Quran untuk memperkuat rasa keimanan itu. Ada doanya yang untuk memperkuat rasa keimanan kepada Allah. Tapi beliau mintanya doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Iya, dari Profesor. Ya, doa yang memperkuat ya dari Al-Quran ya banyak sekali ya Bapak ya. Jadi pada intinya kita kembali ke hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada nambahnya, ada ngurangnya. Nambahnya dengan apa? Dengan taat. Ngurangnya dengan apa? Dengan dosa. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nambahnya iman itu dengan ketaatan, ya, ngurangnya dengan maksiat. Jadi semua doa yang meminta kita ditambah ketaatan itu aslinya doa untuk menambah keimanan. Banyak sekali Bapak. Ada Allahumma la tuzigh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh dibaca. Apalagi? Ayo. Ada yang hafal? Nah, itu bisa di akhir-akhir Ali Imran itu juga bisa. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna.
Ya, ada juga Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, yang paling epic doa dari Al-Qur'an yang semua kita hafal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, Bapak, terutama ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya sering-sering baca doa ini nggak usah dicurigai ya. Hasanah di situ ya hasanah kebaikan ya. Bukan yang lain insya Allah. Ya, kecuali di kontaknya ada hasanah. Nah, Daib, saya lanjut sebentar ya, Ustaz? Atau ada tambahan waktu? Jadi ala kulli hal itu Bapak, agar lebih bermakna Ramadan kita yang perlu dipersiapkan berikutnya adalah persiapan tsaqafah. Tadi ruhnya udah ya, ruhnya dengan banyak istighfar, tasbih, ya, tasbih Nabi Yunus, ya, itu persiapan ruh. Persiapan berikutnya apa? Tsaqafahnya. Baca lagi fikih puasa. Kalau bisa ada buku fikih puasa di rumahnya. Ya. Jangan sampai saban puasa yang ditanyakan, Pak, Bu, kalau ada ceramah di radio neleludah membatalkan puasa enggak? Orang udah ngurusin yang lain ya. Ngurusin macam-macam, dia masih ngurusin yang batalin puasa lagi, yang batalin puasa lagi. Ya. Nah, jadi ini pentingnya persiapan tsaqafah. Ya, selanjutnya apa yang termasuk tsaqafah itu apa yang bisa dioptimalkan, amal-amal apa yang bisa dioptimalkan, ini tsaqafah. Ilmu. Persiapan berikutnya apa? Jasad. Kita ini mau puasa 30 hari. Jadi penting memperhatikan asupan pada saat sahur. Apa yang perlu diperbanyak pada saat sahur? Secara medisnya perbanyak protein, jangan perbanyak karbohidrat. Kenapa? Karena kalau perbanyak karbohidrat jam 8, jam 9 tidur, ngantuk. Tapi kalau protein yang diperbanyak, nah insya Allah seger ya pagi itu. Badan gak berat, metabolisme tubuh juga itu ringan. Dan tenaga terus ada tuh sampai siang ada lagi. Gitu ya. Gak usah dikulik lagi ya kenapa protein lebih tenaganya lebih baik daripada karbohidrat. Nanti sesi sendiri ya. Ya, walaupun bisa saya jelaskan. Tapi selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan setelah ruhiyah, tsaqafiyah, jasadiyah? Yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah maliyah. Apa Pak Bu? Harta. Harta ini juga perlu dipersiapkan. Buat THR, Ustaz. Buat baju lebaran. Buat infak sedekah, Pak Bu. Kenapa? Karena sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu jauh beda dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Sayang kalau nggak dikeluarin. Jadi Bu, kalau ada simpanan emas, nah, Ramadan kesempatan terbaik untuk mengeluarkannya. Kenapa Bu? Karena kalau ibu meninggal, emas itu ditemukan oleh suami ibu, itu jadi modal dia nikah lagi. Betul? Saya provokatif banget, saya bercanda ya Bu ya. Ya, karena kenapa Pak Bu? Karena yang jadi harta kita beneran itu adalah yang kita infakkan. Apa yang kita kumpulkan itu belum tentu jadi rezeki kita, belum tentu. Yang udah terhitung rezeki kita itu apa yang sudah kita belikan makanan, kita makan, itu yang terhitung rezeki. Apa yang kita pakai hari ini terhitung rezeki. Ini pun bakal lapuk. Betul? Harta yang kita pakai, mobil semewah apapun, rusaknya ada. Betul? Nah, maka yang akan terus jadi milik kita itu apa? Apa yang
kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu terus yang jadi milik kita. Jadi Pak, Bu, Ibu terutama ya, kalau di lemarinya ada 1 kilogram emas, 1 kilogram emas itu belum tentu milik Ibu. Ya, belum tentu. Sekarang sih masih atas nama Ibu, betul. Tapi apakah jadi rezeki Ibu? Belum tentu jadi rezeki Ibu. Tapi kalau sudah disedekahin tuh ya, udahlah. Ingat kata Ustaz tadi ya, saya taruh aja lah di pesantren ya. Wah, saya wakafin aja lah nih. Dah. Maka 1 kilogram itu masuk di deposito akhirat Ibu. Jadi tercatat tuh 1 kilo itu jadi abadi. Jadi caranya mengabadikan harta kita gimana Pak, Bu? Sedekahkan. Ya, itu satu-satunya cara membuat harta kita itu abadi, insya Allah. Selanjutnya yang perlu disiapkan agar kita masuk ke dalam Ramadan setelah ruhiyah, saqafiyah, jasadiyah, apalagi tadi maliyah, harta kita yang perlu disiapkan berikutnya adalah manajemen dalam keluarga kita itu. Perlu banyak kesepakatan. Ya. Jadi kalau kira apalagi nih yang paling kasihan ini ibu-ibu. Saya kasih tahu ya Pak Bu. Yang paling kasihan ibu-ibu, paling kurang waktunya untuk tilawah. Kenapa? Oh iya, ya kan? Sebelum sahur, sejam sebelum sahur udah bangun, udah di dapur ya, melontang, nyiapin sahuran. Betul. Habis subuh bukan tidur ibu, nyiapin lagi anak pengen sekolah, macam-macam. Betul. Ya. Nanti menjelang buka, gitu lagi kan Pak ya? Paling banyak waktunya habis. Mau sampai kapan Pak Bu? Ibu-ibu istrinya, ibu-ibunya ya kurang terus. Nah ini perlu ada kesepakatan. Ya, perlu kesepakatan. Apakah misalnya ada hari-hari tertentu yang misalnya ibu nggak usah masak, ya kita pakai ini aja, jempol. Ya gojeknya ibu paling tahu lah, nggak usah saya ajarin ya. Kalau udah masak pakai jempol jagonya ibu-ibu, betul? Masaknya pakai jempol. Ya, mungkin ada hari-hari tertentu yang mungkin kita udah bosan dengan segala makanan, ya kita beli yang lain aja lah. Mungkin begitu ya. Ya gimana? Buat apa misalnya nanti ibu-ibu udah capek masak, nggak dimakan coba. Sakitnya tuh di sini, betul Bu? Ya, daripada mau begitu, mending ngomong dari awal. Nah gitu kira-kira manajemen rumah tuh begitu. Disepakati agar apa? Agar semua anggota keluarga itu optimal ibadah Ramadannya, bukan cuma bapak-bapaknya, tapi juga mungkin ibu-ibunya juga. Tilawah bisa sekian, gitu ya. Qiyam bisa sekian, gitu. Termasuk manajemen ibu bapak, ibu-ibu terutama ibu-ibu ya. Manajemen dapur juga perlu disiapkan dari sekarang Bu. Ya, makanan frozen gitu. Ya, termasuk mungkin rendang udah di freezer ya, dikelompokin jadi plastik ya. Begitu buka pokoknya sekali ngangetin sekali habis, kira-kira begitu Bu. Jadi maksudnya apa? Nggak banyak habis waktu untuk ya masak. Jadi bisa efektif lah kita itu. Nah kira-kira gitu. Nah bapak-bapaknya juga jangan dibiarin sendiri Pak Bu ya. Anak-anaknya juga diajak, yuk bantu uminya nyuci piring, ya bantu handle yang lain nyuci baju, dan seterusnya. Jadi dengan dimanajemen sedemikian rupa, dengan segala persiapan dan manajemen, insya Allah kita masuk bareng-bareng nih keluarga masuk Ramadan dengan ya bisa optimal. Nanti keluar Ramadannya juga bisa ya la'allakum tattaqun. Baik, mungkin itu Ustaz. Ya, Ustaz, syukran Ustaz Iwan. Masya Allah, jazakallah khairan atas materi yang saya sampaikan. Tentunya acara ini tidak akan langsung begitu saja tanpa doa-doa kita semua, karena amalan tanpa doa juga tidak akan sempurna. Oleh karena itu kita akan aminkan bersama doa dari Ustazuna Ustaz Aidan Rahman SSI EPD, kepada beliau dipersilakan.
Terima yang bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sama-sama bermunajat, karena yang paling terakhir puncak dari segala pengharapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menanamkan ke dalam hati kita ini takwa, agar Allah menanamkan dalam setiap amal kita adalah amal-amal yang berbalut takwa. Karena dalam Ali Imran Allah tegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal-amal itu dari orang yang takwa. Puasa kita, qiyam kita, tilawah kita, harta-harta yang kita infakkan akan Allah terima manakala di dalam hati kita itu tertanam takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita berharap Allah kuatkan, hujamkan dengan kuat ketakwaan di dalam hati kita, hingga amal-amal yang kita lakukan adalah dalam landasan takwa, dalam balutan takwa. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. آمين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة دليلا ورفيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها. اللهم آت أنفسنا تقواها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا
فينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا يا ربنا، اللهم اغفر لنا يا غفار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في أواخر شعبان هذه، وبلغنا رمضان يا الله، وبلغنا رمضان يا ربنا، وبلغنا وبارك لنا في رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين والراشدات. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم حبب إلينا القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، وزين أخلاقنا القرآن، واجعل القرآن أخلاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, doa yang diucapkan semoga diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha menepati janjinya. Dan sudah materi inti pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Ibadur Rahman. Beliau ini merupakan pengurus dari Yayasan Darul Hikmah Raja Basah Lampung, sebagai Ketua Departemen Pendidikan Pesantren. Masih ya? Pendidikan Pesantren, perguruan tinggi dan pendidikan tinggi dan pesantren di Darul Hikmah. Masya Allah, semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada Ustaz. Kami sudah banyak mendengar ilmu-ilmu dari Ustaz. Semoga ilmunya bertambah kepada kami dan Allah berikan kepahaman ilmu yang sudah Ustaz sampaikan pada pagi hari ini.